Terima kasih kepada kepada Bapak Ibu semua, baik dari yang hadir Pak Camat, Wakil Sekcam, Bapak Lurah yang terhormat, serta dari pihak lintas sektoral, serta dari puskesmas yang terkait. Terima kasih untuk kehadirannya. Pada pagi ini kita akan memulai webinar sosialisasi pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Untuk susunan acara hari ini, mungkin nanti yang pertama kali akan dimulai dengan pembukaan yang berisi tentang sambutan dan arahan dari Pak Camat. Nanti diberikan waktu kurang lebih 5 menit ya Pak. Yang kedua adalah akan penyampaian materi pencegahan dan pengendalian COVID oleh Dr. Hendrianto selaku Kepala Puskesmas Cibinong, waktu nanti kurang lebih 10 menit. Kemudian yang ketiga adalah materi teknik pelaksanaan program pengendalian COVID-19 di Kecamatan Cibinong oleh saya pribadi. Kemudian yang terakhir adalah, yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab, nanti waktu 15 menit. Untuk diskusi dan tanya jawab, nanti mungkin di sela-sela ingin bertanya, boleh nanti diklik di chat box, boleh ditulis di chat box, atau pada saat sesi tanya jawab melakukan raise hand. Kemudian yang terakhir mungkin nanti doa penutup, mungkin minta perwakilan dari KUA Kecamatan Cibinong. Dari kecamatan sudah ada, Dok? Sudah hadir, saya lihat. Oke, baik. Untuk itu kita mulai sesi pertama. Mungkin bisa minta bantuan dari Pak Camat atau yang mewakili untuk membuka dan untuk memberikan sambutan dan arahan di pagi ini. Waktu dan saya berikan kepada perwakilan Pak Camat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dan Ramel, Pak Kapolsek, Pak Kepala KUA, rekan-rekan para kepala puskesmas, para lurah se-Kecamatan Cibinong, teman-teman dari klinik dan khususnya Dr. Hendrik dan Dr. Mujiani selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan setelah 1 bulan kita berpuasa, kita kembali lahir seperti fitri kembali. Ya. Semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui dan disampaikan oleh Dr. Muji tadi, bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi atau mungkin arahan terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 di wilayah Kecamatan Cibinong kita. Kita tahu bahwa perpanjangan PSBB kita setelah 2 kali diperpanjang akan berakhir pada tanggal 29 Mei nanti. Kemudian juga kita sekarang ini mungkin bersama-sama sudah mendengar pemerintah pusat sudah menggaung-gaungkan tentang new normal. Ya, di mana pada episode yang akan datang kita diarahkan untuk berperilaku, berkehidupan seperti biasa. Namun demikian barangkali yang dimaksud new normal adalah bagaimana kita ingin membiasakan kehidupan kita seperti pada saat PSBB. Artinya kehidupan teman-teman, masyarakat, dan semua warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Kecamatan Cibinong, tentunya kita harus tetap ketika keluar menggunakan masker, jaga jarak, kemudian juga selalu berperilaku hidup dan sehat dan bersih dan sebagainya. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua karena berbagai macam tempat pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan dan sebagainya mungkin nanti akan dilakukan pembukaan-pembukaan yang tentunya ini sangat rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Karena nanti di sana sudah tidak terlalu lagi kita harus diawasi dengan begitu ketat, walaupun pemerintah pusat melalui TNI dan Polri tetap akan berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengingatkan kita semua. Namun kita tahu bahwa kesadaran masyarakat di kita ini belum begitu baik, belum begitu disiplin.
Artinya kalau sekarang ini PSBB yang sudah kita berlakukan, kalau kita melihat bagaimana kerumunan di mana-mana masih banyak terjadi. Nah, ini apakah nanti pada saat kebijakan new normal ini akan dibuka, bagaimana antusias masyarakat untuk kembali ke tempat pekerjaannya, ke tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya, itu akan seperti apa, kita belum bisa gambarkan, tetapi kita dapat diprediksikan resikonya akan semakin tinggi. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Nah, pada saat ini pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai inisiasi bagaimana kita ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana berperilaku bersih, sehat, kemudian juga berperilaku yang baik di tengah-tengah wabah ini. Ini nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh narasumber bahwa Dr. Hendy dengan Dr. Muji yang kebetulan adalah anggota dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia ingin memberikan arahan dan sosialisasi. Nanti kita akan dengarkan bersama apa sih yang akan diarahkan oleh teman-teman yang bertugas di tenaga medis ini untuk bersama-sama mencegah mengendalikan penyakit COVID-19 ini. Namun secara garis besar perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa di era new normal ini bahwa nanti kita akan disiapkan sebuah aplikasi atau link yang telah disiapkan oleh teman-teman kesehatan. Dan link itu nanti bisa, selamat datang Pak Kapolsek, terima kasih. Nah, jadi nanti link itu bisa dibuka oleh semua atau warga masyarakat, tentunya khususnya warga masyarakat Kecamatan Cibinong. Tugas kita adalah bagaimana kita setelah mendapatkan sosialisasi ini adalah menyalurkan kembali, menyampaikan kembali kepada masyarakat melalui elemen-elemen yang ada di bawah lingkungan kerja kita. Pak Lurah bisa mengumpulkan atau mensosialisasikan ke Pak RT, Pak RW, kemudian juga lembaga-lembaga yang ada di lapangan seperti Dasawisma, PKK, LPM, kemudian juga kami mohon bantuan Pak Danramil, Pak Kapolsek, bisa mensosialisasikan hal tersebut kepada Babinsa Babinmas, karena nanti teman-teman Babinsa dan Babinmas yang akan bergerak membantu teman-teman lurah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang lainnya, termasuk Pak KUA, kemudian Pak KUA juga mungkin nanti bisa mensosialisasikan kepada para guru ngaji, amil, kemudian belajar agama yang ada di masing-masing kelurahan. Nah, intinya adalah silakan nanti aplikasi ini di-download, disosialisasikan kepada masyarakat, karena nanti di dalam aplikasi itu kita dibantu oleh Pak Dokter dengan nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana pengisian, kemudian juga menjawab. Di sana dalam aplikasi juga bisa berfungsi sebagai telemedicine, kemudian juga teleeducation, kemudian juga sebagai sarana untuk konseling bagi masyarakat terhadap teman-teman yang bertugas di Dinas Kesehatan. Artinya teman-teman mari kita bantu, mari kita dukung program pemerintah terkait dengan bagaimana kita mensiasati ke depan di era new normal nanti tetap lakukan pencegahan pengendalian COVID-19 ini supaya wabah yang melanda di lingkungan kita ini cepat segera berakhir. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Danramil, Pak Kapolsek, para kepala puskesmas, Bapak dan Ibu Lurah, KUA. Mari kita bersama-sama memerangi
mengendalikan pencegahan penularan COVID-19 ini, terutama tantangan ke depan akan lebih berat. Karena tadi kita dituntut untuk berperilaku normal seperti biasa, tetapi langkah-langkah pencegahan COVID-19 harus tetap kita laksanakan, termasuk bagaimana kita ingin mengendalikan masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tetap disiplin dalam pencegahan ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan acara sosialisasi pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 di wilayah Kecamatan Cibinong secara resmi kami nyatakan dimulai. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Henry dan Dr. Muji sebagai narasumber yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Lurah, silakan perhatikan, catat, kemudian sosialisasikan kembali kepada teman-teman yang ada di wilayah kelurahannya masing-masing. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah, Pak Camat atas sambutannya dan arahannya. Untuk sesi yang kedua, kami serahkan kepada Dr. Hendrik yang akan memberikan penyajian materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Waktu tempat saya berikan kepada Dr. Hendrik. Ini materi ini. Terima kasih Dr. Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tes dulu apakah suara saya bisa didengar? Kecil dong. Kecil ya? Bisa didengar suara saya? Ya, bagus, cukup Ya. dok. Ya, terima kasih. Ya, yang saya hormati Pak Camat dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekam, Bapak Ibu sekalian dari Muspika Kecamatan Cibinong, sejawat saya dari Puskesmas Karadenan, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Pabuaran, sejawat saya dari klinik-klinik dan dokter praktek mandiri, dan unsur kesehatan yang lainnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit maksud dan tujuan kegiatan hari ini. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kejadian COVID-19, dari Himpunan Ikatan Dokter Indonesia melakukan maklumat Gerakan Dokter Semesta. Artinya kita di anggota ID membuka semua sekat-sekat yang ada sehingga semua bisa terlibat dalam penanganan COVID-19. Ini hal yang menjadi urgensi yang harus kita atasi secara saat ini. Sebagaimana kita ketahui, program tanggap pandemi COVID-19 di layanan primer merupakan ini bagian respon kami anggota Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia atas kesadaran kami Dokter Keluarga Indonesia untuk membantu pemerintah agar bisa menangani masalah pandemi COVID-19. Ini bentuk partisipasi dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia untuk mewujudkan gerakan dokter semesta sebagaimana dicanangkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Untuk kegiatan yang akan kami laksanakan, pertama nanti kita akan melakukan, sebagaimana yang dijelaskan Pak Sekam tadi, melakukan screening secara massal. Ya, harapannya seluruh populasi yang ada di wilayah kita, semua kita lakukan screening secara online. Dari hasil screening ini, kita harapkan diperoleh stratifikasi resiko. Jadi nanti kita tahu di populasi di masyarakat kita, berapa banyak yang beresiko tinggi, berapa banyak beresiko sedang, dan beresiko rendah. Menggunakan metode online. Dari hasil screening nanti akan dipikirkan kembali kepada kita semua, seluruh gugus tugas yang ada di tingkat kecamatan maupun puskesmas, untuk melakukan intervensi secara kolaborasi, melibatkan seluruh sektor kesehatan dan sektor lainnya. Melibatkan seluruh tenaga kesehatan dan tim gugus tugas COVID yang ada di wilayah Kecamatan Cibinong.
Saya mulai dengan slide berikutnya. Puskesmas Cibinong. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, tadi saya sudah jelaskan, ini merupakan bagian dari maklumat dari Gerakan Dokter Indonesia untuk seluruh dokter sepakat untuk melawan COVID-19. Rujukan yang dipakai adalah Pedoman Pengendalian Pencegahan Coronavirus sebagaimana diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan edisi yang terakhir, edisi yang keempat. Nah, upaya ini juga bermaksud untuk menghilangkan kekosongan, filling the gap antara pelayanan yang dilakukan di rumah sakit dan yang dilakukan oleh layanan primer, baik di puskesmas maupun klinik. Selama ini ada kekosongan, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh puskesmas, apa yang dilakukan oleh rumah sakit, sehingga kadang-kadang terputus, sehingga pelayanan menjadi tidak secara komprehensif. Bentuk kegiatan yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan melakukan identifikasi resiko COVID seluruh populasi, baik yang mereka yang sudah dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang bukan peserta JKN. Sumber data yang akan digunakan adalah dari kecamatan, puskesmas, dan BPJS, serta juga hasil nanti dari screening yang akan dilaksanakan secara online. Tujuannya adalah untuk melakukan penapisan risiko yang ada di populasi. Nanti akan melibatkan puskesmas, klinik, dan dokter praktek mandiri. Metodenya nanti bisa langsung tidak langsung. Tapi dalam suasana COVID ini, kita menggunakan metode tidak langsung, yaitu nanti akan kita kirimkan link, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua masyarakat ke handphonenya. Mereka tinggal mengklik link itu, nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab. Hasil pengumpulan data ini nanti akan dikirim ke Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Indonesia, dan nanti akan di-feedback-kan lagi kita yang di lapangan. Dari hasil nanti akan dilihat resiko-resiko yang ada di masyarakat. Berapa persen masyarakat kita yang resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah. Nanti kita tahu persis masyarakat kita yang beresiko tadi. Nah, ini segambaran kurang lebih kejadian saat ini, di mana porsi PDP itu menempati porsi yang kecil, ODP sedang, dan yang populasi OTG ini cukup tinggi. Nah, ini yang kita tidak tahu di kelompok ini mana yang beresiko dan yang punya penyakit penyulit yang harus kita identifikasi dari hasil screening massal nanti. Berikutnya nanti ini sistem kegiatannya, bentuk kegiatannya kita kolaborasi dengan seluruh tenaga kesehatan, baik dokter praktek mandiri, dokter spesialis, FKTP, puskesmas maupun klinik. Nah, kita juga nanti akan mendeteksi resiko tinggi pada populasi seperti pengidap diabetes, penyakit jantung, lansia, wanita hamil, dan anak. Nah, inilah kelompok yang nanti kita akan dapat datanya dan menjadi fokus kita untuk kita lakukan intervensi, melindungi mereka agar tidak tertular COVID-19. Apakah gambarnya bisa dilihat? Ya, bisa dok. Ya. Kegiatan kedua yang akan dilakukan, selain kita mengidentifikasi resiko, kita mengidentifikasi fungsi dan kesiapan keluarga. Dan nanti kita akan dapat data berapa banyak keluarga kita yang ada gangguan fungsi dalam fungsi dan peran dalam keluarga itu, dan sejauh mana kesiapan keluarga atas rekomendasi untuk melakukan isolasi diri. Nanti metodenya juga kita menggunakan tadi dari hasil screening. Sasarannya lah setinggi-tingginya dari populasi yang ada, dari hasil penapisan, kita akan lihat mana keluarga yang siap, mana keluarga yang siap, adakah kendala dalam keluarga menyangkut fungsi keluarga, fungsi ekonomi, dan sebagainya itu. Kemudian kita juga akan lihat nanti ada masalah dalam kaitannya dengan peran kepala keluarga, peran ibu yang ada dalam keluarga tersebut.
hasil pemetaan ini nanti juga akan difeedbackkan ke kita, ke tim gugus tugas, puskesmas, FKTP, dokter praktek mandiri yang berdekatan langsung dengan masyarakat. Kegiatan yang ketiga yang akan kita lakukan nanti setelah hasil data resiko kita dapatkan dan hasil data yang menunjukkan kesiapan keluarga tadi, kita akan lakukan analisis dan planning apa yang akan kita lakukan dari hasil analisis dari data-data yang kita peroleh tadi. Kita akan melihat nanti berapa banyak PDP kita yang ada di masyarakat, ODP, OTG, maupun kita juga nanti melihat seperti yang saya sampaikan, siap atau tidak siap keluarga atas rekomendasi isolasi mandiri. Planning kita nanti akan kita bagi 3, planning sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium, planning setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tapi hasil belum keluar, yang ketiga, planning setelah hasil pemeriksaan laboratorium sudah keluar. Kegiatan keempat yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan koordinasi setelah kita membuat suatu planning. Kita akan melakukan koordinasi menggunakan prinsip kolaborasi. Jadi seluruh stakeholder yang ada akan kita libatkan dalam nanti menentukan upaya intervensinya terhadap ODP, PDP, OTG, maupun terhadap kelompok yang memiliki penyakit yang menjadi penyulit dalam infeksi COVID-19. Sama, nanti kita akan melakukan perencanaan dalam koordinasi ini, kita akan buat perencanaan bersama bagaimana planning akan kita lakukan terhadap populasi yang belum dilakukan pemeriksaan laboratorium, terhadap populasi yang sedang menunggu hasil pemeriksaan, maupun terhadap populasi yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya sudah ada. Nah, ini prinsip kolaborasi yang akan kita lakukan. Ini dokter keluarga berperan sebagai kolaborator. Di sini seluruh tenaga kesehatan kita akan kolaborasikan sehingga kita akan bisa melakukan penanganan COVID-19 secara lebih baik. Kita juga nanti akan melibatkan para pakar dari perhimpunan spesialis yang lain, termasuk kami kandidat spesialis kedokteran keluarga layanan primer, dokter puskesmas, dokter klinik, dokter peserta intensif, koasisten, perawat komunitas, perawat, nutrinis, dan sebagainya. Kolaborasi akan kita dilaksanakan secara beda. Bagi tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktek, tentunya nantinya perannya sampai pengobatan atau penata laksanaannya. Bagi yang tidak punya izin praktek, maka dia akan melakukan kolaborasi di cara yang lain. Kegiatan kelima yang kita lakukan adalah kita akan melakukan pengawasan dan pelaporan terkait yang kita rekomendasikan isolasi mandiri di rumah, dan yang kedua kita akan melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap masyarakat yang melakukan isolasi di fasilitas khusus seperti sekolah atau rumah isolasi Kemang yang saat ini sudah mulai berjalan. Tujuannya adalah kita ingin mencegah penularan infeksi pada keluarga dan masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan laboratorium, baik pada ODP, PDP, OTG, maupun yang memiliki penyulit atau komorbid, maupun keluarga yang sudah siap untuk kita rekomendasikan melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Kegiatan kelima nanti yang akan kelima yang akan kita lakukan adalah kita juga nanti akan memberikan rekomendasi kepada stakeholder, termasuk pada masyarakat yang nanti akan difeedbackkan kembali resiko yang akan mereka hadapi, sehingga individu maupun keluarga tahu betul tentang resiko infeksi COVID-19. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana melakukan pencegahan COVID-19. Sasarannya nanti adalah seluruh
kelompok yang beresiko yang sudah kita dapatkan dari hasil screening, baik resiko tinggi pada PDP, resiko sedang ODP, maupun yang resiko rendah OTG, orang tanpa gejala, baik yang memiliki komorbid maupun yang tidak komorbid, baik yang hasil screeningnya dinyatakan siap maupun yang dinyatakan tidak siap. Metodenya kita akan melakukan edukasi online dan konsultasi online. Jadi kita menghindari kontak langsung. Sebagaimana dijelaskan Pak Sekcam tadi, kita tidak tahu kondisi ke depan dengan pelonggaran pembatasan yang ada. Kita menghindari tenaga kesehatan untuk kontak langsung. Jadi kita nanti akan juga edukasi online, konsultasi online, dan telemedicine secara online. Nanti pada sesi khusus kita akan undang para tenaga kesehatan untuk menjelaskan bagaimana menggunakan edukasi online, konsultasi online maupun telemedicine. Kegiatan yang keenam yang akan kita lakukan adalah terhadap populasi yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium namun hasilnya belum keluar. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan pengawasan terhadap kelompok yang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun yang melakukan isolasi di fasilitas khusus. Bagaimana yang saya sudah jelaskan tadi. Terhadap terutama keluarga yang tidak siap yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi bagaimana mereka bisa melakukan proses isolasi. Data akan kita dapatkan setelah hasil screening akan menunjukkan kelompok mana yang siap, kelompok mana yang tidak siap. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, baik pada semua kelompok resiko, baik PDP, ODP, OTG. Nah, sama kegiatannya kita akan melakukan pengawasan nanti secara online yang tujuan utamanya lah kita akan melakukan pencegahan penularan infeksi yang lebih luas pada keluarga dan masyarakat. Nah, ini grafik nanti upaya yang akan kita gambar, yang upaya akan kita lakukan. Nanti pada populasi, kita akan lakukan screening secara online. Mereka diupayakan untuk dilakukan rapid test pada hari pertama. Kalau hasilnya negatif, maka ada kemungkinan dia OTG, ada kemungkinan dia ODP, ada kemungkinan dia PDP. Akan kita ulangi pada hari ke-10. Bila hasilnya positif, maka akan dilanjutkan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut dalam 2 hari. Nanti akan menghasilkan kalau OTG isolasi rumah, ODP yang siap mungkin isolasi di rumah, ODP yang tidak siap mungkin bisa kita fasilitasi untuk melakukan isolasi di fasilitas khusus. Untuk PDP ringan bisa kita rekomendasikan untuk dilakukan isolasi di fasilitas khusus untuk kelompok yang belum terdiagnosis karena hasil laboratoriumnya belum keluar meskipun mereka sudah dilakukan pemeriksaan. Protap yang kita gunakan nanti untuk tenaga medis mungkin nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Apa yang harus kita lakukan, obat-obat apa yang akan kita berikan. Obat-obat ini tersedia di puskesmas. Bagaimana menghadapi yang tanpa gejala, bagaimana menghadapi gejala ringan. Mungkin saya lewati saja nanti ini porsi dalam pertemuan khusus dengan tenaga kesehatan. Kegiatan yang ke-7 yang akan dilakukan adalah setelah ada hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi hasil laboratoriumnya sudah keluar. Nah, kita bisa memastikan tujuannya untuk memastikan pasien maupun keluarga sudah betul-betul memahami bagaimana melakukan pencegahan penularan infeksi. Ini penting, terutama bagi yang sudah terkonfirmasi positif. Dan mereka harus mampu melaksanakannya. Yang berikutnya, kita tujuannya adalah ingin mengidentifikasi aspek psikologis yang ada dalam pasien dan keluarga sehingga proses isolasi yang telah terkonfirmasi tadi bisa berjalan dengan baik.
sasaran kita OTG, ODP, atau pasien yang sudah terkonfirmasi, yang semuanya hasilnya sudah keluar, terutama yang terkonfirmasi dengan gejala ringan atau yang PDP ringan. Untuk PDP sedang berat memang harus dirawat di rumah sakit. Metode yang kita lakukan adalah konsultasi online, konseling manajemen stres, menghindari stigma buruk yang berlaku di masyarakat, nanti melalui konseling online pula. Kemudian pengobatan sesuai dengan gejala, mengikuti protokol dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kemudian kita akan juga melakukan koordinasi dengan tim pakar terkait bidang keilmuan masing-masing, mungkin dokter ahli penyakit dalam, dokter saraf, dokter anak, untuk melihat progresivitas gejala pada kasus-kasus PDP ringan menggunakan telemedicine. Kegiatan lainnya, kegiatan yang ketujuh tadi, setelah hasil pemeriksaan laboratorium, kita tujuannya adalah untuk memastikan pasien itu sudah memahami betul bagaimana mereka untuk yang dirawat di fasilitas khusus tadi, seperti rumah isolasi, mereka betul-betul memahami bagaimana mencegah penularan infeksi dan mampu melaksanakannya. Dan tujuannya juga meningkatkan dukungan terhadap keluarga, terhadap pasien yang sedang dalam perawatan di fasilitas khusus, mengidentifikasi aspek psikologis yang timbul baik pada pasien langsung maupun keluarganya, stigma yang timbul di masyarakat terhadap pasien maupun keluarganya. Sasaran kita adalah ODP dan pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Metodenya nanti konsultasi online sama konseling manajemen stres untuk menghindari stigma, pengobatan sesuai dengan gejala, sesuai protokol, dan kita akan sama juga melakukan koordinasi dengan tim pakar. Ini rekomendasi terhadap tata laksana pasien COVID yang sudah dinyatakan positif. Nanti sesi khusus akan kita sampaikan kepada sejawat pada kesempatan lain. Ini obat-obatan yang harus tersedia dan untuk kita berikan pada pasien PDP ringan, baik yang dirawat di isolasi di rumah maupun yang diisolasi di fasilitas khusus. Nanti akan dijelaskan lebih detail pada pertemuan dengan fasilitas kesehatan. Kegiatan ke-8 yang akan kita lakukan adalah kita melakukan tata laksana. Tadi kan sudah dijelaskan fungsi kita adalah menghilangkan filling the gap, kesenjangan apa yang dilakukan rumah sakit dan di layanan primer. Kita akan lakukan tata laksana terhadap pasien pasca rawat di rumah sakit. Jadi setelah mereka selesai dalam perawatan di rumah sakit, baik pada PDP sedang maupun pada PDP berat, setelah mereka dipulangkan, tujuannya adalah kita untuk ingin memastikan pasien dan keluarganya tetap menjalankan PHBS. Kita ingin meningkatkan bagaimana dukungan keluarga untuk kesembuhan pasien. Kita akan mengidentifikasi masalah fisik dan psikologis pasca perawatan, dan untuk kita juga nanti melakukan intervensi apabila terjadi masalah psikologis pasca rawat. Sasaran kita adalah PDP yang sembuh, yang sudah pulang. Metodenya konsultasi online, konseling online untuk menghindari stigma, pengobatan sesuai gejala menggunakan protokol yang sudah ada saat ini. Dan kita juga akan koordinasi dengan gugus tugas dan tim pakar yang ada. Peran kegiatan ke-9 nanti yang akan kita lakukan adalah pada populasi khusus. Nah, ini menjadi perhatian kita. Siapa populasi khusus? Yaitu penyandang diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, keganasan ibu hamil, ibu menyusui, anak, dan geriatri. Data ini nanti akan kita peroleh dari hasil screening secara online tadi. Tujuannya kita sama untuk memastikan PHBS berjalan, bagaimana meningkatkan dukungan keluarga. Kita juga bisa mengidentifikasi masalah fisik dan psikologi pada populasi khusus tadi. Ya, umumnya banyaknya lansia ya, dan terutama juga kelompok anak, ibu menyusui. Metodenya konsultasi online. Berikutnya metode yang kita gunakan adalah mempertahankan pengobatan dan parameter pengobatan yang sudah berjalan saat ini. Misalnya pada pasien diabetes, selama ini menggunakan obat dari spesialis penyakit dalam, kita akan lakukan pemantauan agar mereka mempertahankan pengobatan yang sudah berjalan. Pengobatannya apabila ada gejala lain, kita akan obati juga nanti oleh kolaborasi oleh seluruh pelayanan kesehatan untuk
pengobatan sesuai gejalanya. Kita akan berikan obat-obat sesuai gejala, sesuai dengan protokol yang ada. Dan kita akan lakukan koordinasi dengan tim pakar yang ada di rumah sakit maupun yang ada di gugus tugas. Kegiatan 10 ini nanti adalah bagian dari sumbangsi Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, bagaimana kita sama-sama mensosialisasi pentingnya penanganan COVID-19 dilihat dari aspek keluarga. Kita menjadi agent, preseptor, perubahan bagaimana pelayanan kesehatan itu dilakukan secara terintegrasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan seluruh tenaga kesehatan, sehingga penanganannya akan lebih tepat sasaran dan hasilnya akan, harapannya tentunya hasilnya akan jauh lebih baik. Teknis pelaksanaannya ini tim kami dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia disebar di 17 provinsi. Kebetulan Kabupaten Bogor, intervensi kami lakukan pada 5 kecamatan dengan melibatkan 9 anggota Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia dengan berbagai kelompok umur. Kemudian ini surat perjanjian kerjasama antara Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia dan Kementerian Kesehatan untuk penempatan anggota Perhimpunan Dokter Indonesia melakukan tugas perbantuan kepada tim gugus yang sudah ada di tingkat kecamatan. Ini alurnya, alur kerja kami. Kami mendapat surat tugas dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia dan Kementerian Kesehatan yang diteruskan melalui jalur Perhimpunan Kolegium Kedokteran Indonesia. Koordinator ditetapkan di setiap wilayah, nanti kami sebagai fasilitator di setiap kecamatan. Kami juga sudah berkoordinasi dari tim gugus tugas tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, sampai nanti di puskesmas dan tingkat kabupaten. Ini puskesmas yang menjadi lokus intervensi dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Kurang lebih datanya seperti ini. Nah, ini kita harus bekerja teamwork dengan seluruh tim gugus kecamatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, tim pelayanan kesehatan lainnya, kepolisian, muspika lainnya, babinsa, camat, lurah, semua kita harus bergandengan tangan dalam suatu teamwork sehingga penanganan akan melibatkan seluruh unsur dan berjalan secara kolaborasi. Nah, ini peran nanti kami selaku fasilitator dokter keluarga akan mengkoordinasikan dengan seluruh keahlian dokter spesialis, dokter umum. Jadi fungsi kami bukan mereplace atau menggantikan fungsi-fungsi tenaga kesehatan yang sudah ada, tapi fungsi kami mengkoordinasikan dan melengkapi apa yang belum berjalan, seperti tadi terjadinya gap antara apa yang dilakukan rumah sakit dan apa yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Melibatkan berbagai keahlian, termasuk dokter keluarga, dokter puskesmas, dokter klinik, dokter peserta intensif, perawat, nutrinis, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan lainnya. Ini nanti jejaring yang aku lakukan, data setelah dari masyarakat, akan dikirimkan ke pusat, nanti difeedbackkan kembali melalui koordinator cabang, fasilitator, nah nanti akan difeedbackkan apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan apa yang rekomendasi yang akan diberikan untuk unsur lainnya muspika yang ada dalam tim gugus tugas. Demikian yang saya bisa sampaikan. Pada kesempatan ini mohon bantuan seluruh muspika, mulai dari lurah, agar nanti akan kami berikan link ini nanti pada saatnya nanti mohon bantuannya untuk bisa disebar dari lurah ke RW, ke RT, ke kelompok dasawisma untuk memastikan mereka melakukan pengisian screening ini. Screening ini akan mudah karena nanti timbul pertanyaan, mereka cukup menjawab ya tidak, ya tidak. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Dr. Muji. Demikian nanti yang saya sampaikan. Saya kembali terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hedrik atas materinya. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan materi sedikit.
share screen ya, sebentar ya. Dok, materi saya bisa diitukan, Dokter Hendrik? Oke, saya share screen dari sini ya. Iya. Nggak bisa ya, Dok? Coba ini sudah saya download, tapi nanti saya tampilkan. Belum bisa nih? Sudah bisa, Dokter. Oke. Belum bisa ya, Dok? Ini sudah muncul belum, Dok? Belum muncul, Dok. Bentar. Oke. Judulnya tadi, Dok. Mungkin ini aja kali ya, Dok ya. Saya terangkan aja mungkin ya. Ini, Dok ya. Ini betul. Sudah muncul, Dok? Belum. Sebentar, Dok. Ya. Di saya sudah muncul, Dok. Ya. Memang enggak, Dok? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Kepada Pak Lurah, melanjutkan dari penjelasan Dr. Hendrik. Jadi kita kan menjelang new normal kedua, tetap kita harus waspada akan adanya COVID. Jadi untuk deteksi dini yang sekarang kita berikan ini merupakan langkah preventif yang akan kita lakukan untuk mendeteksi adanya COVID-19. Jadi nanti diharapkannya dengan adanya deteksi dini ini, masyarakat lebih aware melalui aplikasi yang nanti akan diberikan. Nanti bisa melalui, seperti yang dikatakan Dr. Hendrik tadi, bisa melalui deteksi dini di puskesmas atau melalui online. Nah, selanjutnya, Dok, maaf. Selanjutnya. Oke. Untuk screening tujuannya sudah disampaikan sama Dr. Hendrik tadi, bahwa nanti kita bukan hanya melakukan screening aja, nanti diharapkannya bisa bermanfaat untuk Pak Lurah juga, nanti akan ada pemetaan pasien-pasien yang ODP, dan memberikan bagaimana nih nanti ODP, PDP-nya akan kita kontribusikan pelaporannya kembali kepada puskesmas. Jadi mungkin yang awal nanti akan dibiasakan adalah nanti untuk screening gejala, mungkin ini sudah banyak yang tahu ya, Pak Lurah, Pak Camat, dan semua teman sejawat saya pasti udah banyak yang tahu, tapi yang pasti ini adalah tentang screening gejalanya, apakah yang utama bagaimana itu OTG. Paling itu apa sih yang OTG, pasti semua pada rancu antara OTG dan ODP. Yang pasti kalau untuk OTG, dia di sini diterangkan bahwa dia pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi, tapi dia tidak ada gejala apapun. Ini dimasukkan di dalam OTG. Nah, orang-orang OTG inilah yang sebenarnya banyak di kita yang perlu di-screening. Nah, untuk selanjutnya adalah yang dimaksud dengan ODP. Apa sih yang ODP? Kalau ODP, dia belum tentu kontak dengan orang konfirmasi positif, tetapi dia di daerah transmisi lokal. Belum tentu ada keluhan demam, tetapi ada batuk, sakit, tenggorokan, pilek. Nah, jadi karena kita di daerah pandemi, bisa juga kita termasuk dari orang ODP. Gitu. Itulah yang akan kita waspadai. Jadi sekarang orang yang dengan keluhan ini akan kita pantau juga. Yang ketiga adalah pasien dengan PDP. Pasien PDP yang akan ditangani nanti kita adalah yang PDP ringan, sedangkan yang sedang dan berat mungkin akan kita rujuk. Untuk PDP ringan mungkin ada gejala demam, tapi hanya ada sakit tenggorokan dan pilek. Nanti yang untuk screening ini nanti akan ada di eHealth ya Pak ya, nanti akan di dalam aplikasinya. Nanti setelah mendapatkan screening gejala, dia akan ada ditanyakan juga screening berikutnya, nanti akan ditindaklanjutin oleh petugas. Bagaimana nih nanti ODP, PDP. Di dalam aplikasinya itu juga ada termasuk juga, lanjut Dok, status komorbid. Jadi banyak penduduk kita yang sudah lansia. Nah, ini juga ditanyakan karena status komorbid ini adalah yang paling berat menderita COVID-19 saat ini. Jadi mereka yang usianya 60 tahun, punya penyakit darah tinggi, asma, lanjut Dok. Lanjut. Oke. Untuk setelah ada dua tadi yang screening kita tadi, baik gejala maupun komorbid, nah setelah itu kita akan menindaklanjutin untuk screening berikutnya. Ini akan terkonfirmasi. Jadi nanti kita akan mungkin via tele, kita akan via telepon pasiennya, karena di dalam status eHealth-nya nanti itu ada lengkap ya,
ada nomor teleponnya, ada itunya, nanti kita akan yang menghubungin. Bagaimana nanti kesiapan dari rumah tangga menata laksana isolasi mandiri. Bisa nggak yang pasien yang tadi di dalam, yang tercantum di dalam tele atau yang kita screening, dia melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian bagaimana juga dengan status emosionalnya penderita, karena yakin ya Pak, sekarang kalau yang sudah dinyatakan ODP, PDP pada kabur semua, masyarakatnya pada kabur, bagaimanapun mereka juga terganggu secara emosional. Nah itu di sini juga akan dilaksanakan screening untuk tindak lanjutnya. Next, Dr. Hendrik. Jadi untuk menentukan. Lanjut, ini untuk screening cemasnya, kita ambil dari dokter jiwa. Nah, ini dari screening yang tadi semuanya tadi, yang nanti kita pantau, Dok. Pak, ini nanti kita akan ada tata laksananya. Jadi diharapkannya nanti kalau pasien Dokter Puji, suaranya OTG, ODP maupun PDP dilaksanakan sesuai status. Misalnya dia cuma dia akan dilaksanakan, mungkin kalau dia siap mandiri, dia dilaksanakan siap mandiri di rumah, dia tidak ada komorbid. Nah, bagaimana dia untuk tata laksananya? Mungkin nanti kita akan kita sampaikan flyer-flyer untuk bagaimana dia sosialisasi mandiri, bagaimana pencegahan di rumah. Tapi jika komorbidnya ada, jadi dia ada penyakit tambahannya, mungkin akan ditambahkan obat tambahannya bagaimana nih, kita akan edukasi dia, obatnya apakah dilanjutkan ataukah tetap, nah seperti itu. Tetapi jika dia sudah sedang ataupun berat, mungkin kita akan dukung. Nah, di sini juga dari status yang COVID-nya itu nanti akan tampak apakah rumah dari pasien yang nanti ODP, PDP itu siap nggak untuk isolasi mandiri. Kalau memang dia siap, berarti dia boleh di rumah, tapi dengan pemantauan kita. Ya, dengan bagaimana dia melakukannya, edukasinya kita laksanakan kepada dia. Tapi jika dia tidak siap untuk isolasi mandiri, terutama mereka yang PDP sedang dan berat, kita akan merujuk ke wilayah rumah singgah kita ya Pak, yang baru ada di Kemang ya. Nah, mungkin nanti kita akan memberikan saran untuk bisa ke rumah singgah sementara itu. Dan bagaimana yang selanjutnya adalah bagaimana nih status, apakah dia mengalami masalah psikologis ataupun tidak. Next, Dr. Hendrik. Ya, ini adalah urutan dari aplikasi yang nanti kita berikan. Di mana dalam aplikasi ini kita memang membutuhkan serta dari seluruh warga, Pak. Jadi mungkin minta bantuan Pak Lurah, Pak Camat, serta dokter-dokter yang lain untuk mungkin mensosialisasikan agar mereka mau nih melakukan screening mandiri ya, dengan asisten mandiri melalui nanti ada aplikasinya. Jadi kalau pasien bisa melakukan screening asisten mandiri, nanti kita akan ada hasilnya kalau dia sudah menyelesaikan semua chatbotnya yang ada. Dan nanti akan tampak, Pak, oh ada lengkap RT RW-nya. Ada alamatnya, ada nomor teleponnya, sehingga nanti membantu untuk petugas baik puskesmas, bagaimana nih nanti tindak lanjutnya orang ini ternyata menunjukkan suspek dari ODP atau PDP. Kemudian nanti dari data nanti yang didapat ini nanti akan membantu untuk pelaporan kepada puskesmas masing-masing. Jadi kalau ada ODP, PDP, nanti kami akan melaporkannya kepada puskesmas yang masing-masing sesuai dengan kelurahannya. Sehingga nanti akan ada lintas sektoral, baik Pak Lurah, Pak Camat, mengetahui bahwa memang di daerah tersebut ada. Next, Dok. Lanjut, Dok. Aduh. Nah, ini untuk lanjut aja, Dok. Kalau ini untuk ininya nanti akan itunya. Ini adalah kodenya, nanti didapatkannya. Untuk hak akses nanti puskesmas maupun klinik kalau memang bersedia nanti bisa mempunyai hak akses, dari nanti akan dikondisikan. Lanjut Dr. Hendrik. Ini adalah bentuknya. Ini adalah bentuk atasnya. Ini adalah bentuk dari chatbot yang e-health-nya. Agak turun. Nah, ini adalah kuesionernya. Jadi bentuk dari kuesioner mandiri. Jadi pasien untuk tahu apakah dia ODP, PDP atau OTG dari sini, dari chatbotnya ini akan
otomatis memberikan pertanyaan. Jadi dia pertanyaannya lengkap Pak, mulai dari nama, alamat, nomor telepon pun. Jadi diharapkannya nggak ada yang lapse. Sehingga nanti kalau memang ada ini akan ketemu, oh ternyata ini di wilayahnya Pak Lurah ternyata tinggalnya sekarang berbeda. Nanti dari situ akan ada tindak lanjutnya. Ini akan otomatis dari aplikasinya, dia akan menanyakan, dijawab nama lengkapnya, alamatnya akan otomatis. Nanti setelah ada hasilnya, biasanya nanti akan ada pelaporan. Kalau memang dia ODP PDP, nanti kita akan yang melaporkan. Kita akan menghubungi kepada pihak puskesmas, melaporkan, terus kemudian menghubungi kepada pasien yang beresiko tinggi. Turun, Dok, ya. Dok, turun. Nah, untuk ini nanti kuesionernya mungkin di kuesioner mandiri, tele, e-health. Mungkin di sini saya nggak bisa memberikan, ya mungkin ada beberapa, Dok, ya. Untuk flyer new normal yang sekarang, jadi bagaimana nih kita new normal flyer yang sekarang, bisa nggak Dok yang di itu new normal? Jadi nanti ada beberapa flyer-flyer yang akan kita berikan dalam rangka new normal bagaimana penanganan COVID di arah new normal. Mungkin di sini nggak bisa ya Dok ya, Dokter Hendrik? Nggak bisa. Ada nggak Dok? Nggak bisa. Di situ Dok? Nggak ada. Belum bisa ya? Nggak bisa. Oke. Nanti kalau memang ini nggak apa-apa ya Dok ya, nanti kita indikan ya, baik, yang flyer new normal Dok. Ya baik, nanti kita lewat grup kita share. Ya, saya rasa cukup itu. Nanti itu hanya sekilas bagaimana nanti health-nya bagaimana Pak. Nanti kalau untuk penanganan minta tolong kepada teman-teman semua, baik Pak Lurah, untuk peranannya membantu untuk masyarakat dapat berkontribusi untuk melakukan screening mandiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab ya Dok ya. Mungkin dibatasi Dok ya, karena kita settingnya terbatas. Nanti apabila memerlukan waktu tambahan, mungkin di sesi lain nanti kita melaksanakan waktu. Karena saya sudah men-setting hanya 60 menit. Nanti kalau memang dibutuhkan lagi, takutnya terputus di tengah jalan, ya nanti kita akan settingkan, rencanakan lagi. Mungkin 3 pertanyaan ya Dok, Dr. Muji. Dipersilakan yang ingin bertanya. Yang lain dimatikan di pojok kanan bawah itu yang titik 3. Kalau diklik ada raise hand. Jadi yang mau bertanya tolong raise hand ya, dan yang lain dimatikan. Yang membuka audio hanya yang ingin bertanya. Dipersilakan atau ingin minta penjelasan. Pokoknya kalau host saya enggak ya. Keren di hostnya, harusnya gue kan. Enggak, dipersilakan. Atau yang ingin bertanya ya, chatbox boleh. Di sini ada chat di bawah, bisa melakukan chatting. Di titik-titik 3 itu yang di bagian kanan bawah, itu bisa raise hand, bisa kita chatbox. Mangga yang ingin bertanya? Kecamatan Dok. Oh, dari kecamatan ya, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter, Bu Dokter. Jadi barangkali kalau kita menyimak yang disampaikan tadi, karena lumayan banyak Dok yang dibacakan tadi. Jadi mungkin ke depan saran kami apa yang sudah dokter sampaikan tadi bisa diperbanyak atau didistribusikan ke grup di sinergi atau di mana supaya nanti teman-teman kelurahan itu bisa membaca. Kemudian bahan-bahan tersebut tentunya teman-teman kelurahan bisa di-print ulang, dicetak, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk sosialisasi kepada Pak RT, Pak RW maupun unit kerja lembaga yang lainnya. Jadi nanti Pak Dokter silakan bahan yang tadi disampaikan bisa di-share di grup nanti untuk dipelajari. Yang kedua, barangkali kalau sudah berkaitan dengan tahapan screening, monitoring dan sebagainya, teman-teman kelurahan bukan kami merendahkan, tapi pengetahuan istilahnya langkah-langkahnya mungkin sedikit terbatas. Oleh karena itu kami juga mohon ditugaskan bidan kelurahan untuk membantu Pak Lurah dan Bu Lurah ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Tadi ada
8 atau 9 tahapan tadi. Karena tadi kondisi di lapangan itu tentunya kita tidak begitu hafal betul by name, by address-nya, yang status ODP, yang PDP, OTG, dan sebagainya. Nah, ini tentunya juga butuh bantuan dari teman-teman puskesmas untuk supaya Pak RT, Pak RW itu bisa ikut mengawasi. Karena kalau tidak diawasi ya teman-teman PDP, OTG, atau mungkin tadi bahkan yang terkonfirmasi pun takutnya mereka bebas berkeliaran gitu. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu barangkali nanti ke depan by name, by address-nya mungkin bisa disosialisasikan walaupun tidak harus disebar secara vulgar, hanya sebatas pengurus RT atau mungkin bidan kelurahan. Yang ketiganya barangkali ketika terdapat tadi hasil-hasil screening yang menunjukkan gejala-gejala berat. Nah, ini kan juga keterbatasan waktu untuk semacam langkah ke depan rapid test dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan tadi dengan aplikasi yang ada itu bisa mengganti dari pelaksanaan rapid barangkali ya, Dok. Karena kan untuk rapid juga butuh alat yang mahal, terbatas sarana dan sebagainya. Itu saja, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekam. Saya coba sedikit menjelaskan. Pertemuan ini sebetulnya kita rekam, nanti akan kita share di YouTube. Sebetulnya saya tadinya ingin melakukan live streaming ya. Jadi ini bisa ditonton live di YouTube sehingga yang masyarakat bisa menonton. Tapi setelah saya pikir ini banyak hal nanti yang akan bermasalah. Jadi saya rekam, nanti akan saya sebarkan ke grup sudah dalam bentuk video, Pak. Jadi termasuk materinya. Hasil diskusi hari ini pun nanti akan kita masukkan dalam bentuk video sehingga kalau Pak Lurah, Bu Dokter ingin ulang lagi bisa nanti mendengarnya. Yang kedua tadi terkait dengan kita nanti Pak, kita akan melibatkan seluruhnya. Jadi planning yang dibuat nanti, ya, analisis yang dibuat nanti itu oleh tim Pak. Jadi nanti kan data akan dikirim ke pusat, ke koordinator, ke PDKI dan Kementerian Kesehatan. Nanti itu akan ada hasil analisis Pak. Jadi bukan kita yang menganalisis sebetulnya, kita sudah dibantu analisisnya dan itu akan dikirimkan Pak ke kita nanti fasilitator. Nah nanti akan saya sebar lagi. Kalau ini menyangkut katakan puskesmas Karadenan, saya akan kirim ke puskesmas Karadenan. Nanti mungkin puskesmas Karadenan juga akan meminta bantuan klinik, dokter, bidan, praktek yang terdekat. Semuanya kita upayakan melalui teleedukasi, telekonsultasi, dan telemedicine. Itu prinsip yang kita gunakan untuk menghindari kontak. Karena kita nggak akan tahu ke depan dengan pelonggaran pembatasan ini, seluruh tenaga kesehatan akan memiliki resiko yang jauh lebih besar, ya, akan terpapar. Oleh karena itu kita dibantu oleh by system. Nanti akan data itu tinggal dipilah-pilah oleh puskesmas. Karena yang punya wilayah sebetulnya puskesmas. Tapi puskesmas tidak bisa bekerja sendiri, harus dari aspek kesehatannya harus dibantu oleh klinik. Karena klinik juga kan ada yang pesertanya terdapat di klinik, di dokter praktek mandiri. Nah mereka yang melakukan pengobatan karena mereka yang memiliki praktek. Namun pengawasan juga bisa dilakukan karena yang punya wilayah puskesmas nanti akan tersaji data-data peserta mana yang perlu mereka awasi. Mereka mesti melakukan edukasi. Kelompok mana yang harus mereka lakukan konseling. Jadi konseling itu seperti kita berkunjung ke dokter. Berkunjung ke dokter kita menceritakan keluhan kita. Memang nanti konsep pelayanan kesehatan ke depan di era new normal ini kita merubah mindset kita, yaitu kita pelayanan face to face, mungkin kita akan lebih banyak memanfaatkan pelayanan online. Di luar sana Pak, mereka sudah bisa EKG, USG itu bisa dihubungkan dengan smartphone. Laboratorium portable yang saat ini seperti gula darah kan sudah ada di masyarakat. Kemudian katakan lagi dokter itu kalau hanya melihat tenggorokan, hanya menceritakan keluhan, sebetulnya pasien tidak perlu datang kecuali yang memerlukan pemeriksaan khusus katakan.
sehingga paparan pasien tidak terlalu lama datang ke puskesmas hanya untuk cerita keluhannya, karena keluhannya sebetulnya sudah terikot dalam rekam medis elektronik nanti yang melalui telekonsultasi. Memang konsep ke depan diarahkannya seperti itu. Jadi PDKI, Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, menginisiasi mindset seluruh tenaga kesehatan di era new normal ini untuk melakukan perubahan paradigma dalam pemberian pelayanan. Ke depan kita akan kurang face to face. Kalau di luar sana, Pak, mereka sudah full melaksanakan telemedicine. Kita masih keterbatasan dengan regulasi. Di peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2019 terkait telemedicine yang dimungkinkan hanya antar paskes sebetulnya, antara klinik ke rumah sakit, antara puskesmas dengan klinik, tetapi belum memungkinkan, belum diatur bagaimana layanan pengobatan itu dilaksanakan secara online. Jadi nanti kita akan memadukan hal itu sehingga tetap dalam koridor tidak melanggar regulasi yang ada. Memang umumnya perubahan itu terlalu cepat, tidak bisa diimbangi dengan regulasi yang ada. Tapi kita bisa mensiasatinya dengan regulasi yang lain. Yang ketiga, punten ya Pak Sektam, saya kurang menangkap tadi ya Pak Sektam, terputus suaranya di saya. Bisa diulangi Pak? Mohon maaf, apakah sudah terjawab ya Pak Sekam? Ya intinya adalah mungkin nanti ke depan kita kebersamaan aja Dok. Ada keterlibatan bidang kelurahan. Yang flyer leaflet edukasi, isolasi, mungkin nanti akan saya itu kan di dalam grup surveillance dan advokasi, mungkin nanti saya berikan, nanti saya kirim via WA yang di surveillance dan advokasi. Saya rasa itu yang untuk pertanyaan apakah ada leaflet edukasi pasien untuk isolasi mandiri di rumah. Saya itu ya mungkin begini apa Sekam yang ketiga nanti yang terkait dengan bidan. Nah bidan ini ada kunci kami di lapangan Pak. Nanti akan kita libatkan, termasuk perawat semua akan kita libatkan. Karena jejaring kita yang sampai RT itu adalah bidan sampai tingkat bawah. Nanti dalam menentukan membuat planning baik pada kelompok yang belum dilakukan pemeriksaan laboratorium, yang menunggu hasil maupun yang sudah keluar hasil laboratorium, planning itu kita akan diskusikan bersama oleh puskesmas masing-masing dengan jejaring bidan yang ada, termasuk akan melibatkan jaringan maupun jejaring klinik swasta, dokter praktek perorangan, kita akan libatkan karena mereka juga sejawat kita punya tanggung jawab kepesertaan terutama yang terdata di BPJS Kesehatan. Nanti juga kita akan share flyer edukasi baik berbentuk gambar, video sehingga bisa diteruskan. Era digital yang begitu gampang. Yang penting saat ini kita bisa mendata ke keluarga masyarakat kita, memaksimalkan penggunaan handphone mereka. Jadi nanti mohon setelah linknya kita sebar ke Pak Lurah ke Pak RW, Pak RW ke PRT, termasuk konsultasi link yang harus mereka akses tadi. Harapan kita sih pengennya 100% masyarakat bisa mengakses link itu. Nah, ini tergantung pada nanti betul kata Pak Camat, tergantung pada tenaga lapangan, mungkin dibantu oleh Dasawisma, Pak RT, Pak RW, kemudian bidan mungkin yang banyak di lapangan akan tapi kita menghindari sebetulnya kontak langsung, face to face ya. Jadi nanti makanya kita mohon bantuan dari Pak RT. Biasanya di kelompok-kelompok RT itu sudah ada nomor grup-grup ya, grup WA segala. Nah itu fasilitas yang bisa kita maksimalkan. Demikian Pak Camat. Masih adakah pertanyaan? Rita? Ada ya. Untuk flyer sudah saya kirim via yang surveillance ya, Dok, bisa cek yang new normal. Semuanya adalah flyer tentang COVID-19, dari serba-serbi COVID-19. Nanti sudah saya share di grup barusan. Mungkin itu ada Dr. Hendrik atau dari jam berapa? Tes.
Oh, Ya. Mam. 11 lewat. Dan Ramil ya. Saya rasa ada Assalamualaikum lagi moderator. ya. Ya, maka ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa Ada dokter sudah jam Moderator 11 lebih ya, Dok ya. dari Koramil Halo? mau menyampaikan. Halo. Ibu moderator dari Koramil mau menyampaikan nih. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama saya atas nama dan Ramil beserta seluruh jajaran anggota saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang berikutnya saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk rekan-rekan dinas dari dokter dan jajarannya yang ada di wilayah Kecamatan Cibinong atas kinerjanya selama ini, sehingga Cibinong ini dari 19 penderita COVID sudah 12 dinyatakan sembuh. Ini luar biasa, dan sampai sekarang belum ada yang meninggal. Yang meninggal tercatat hanya PDP saja. Mudah-mudahan sampai ke 19-nya bisa sembuh semua. Ini sudah 12 orang yang sembuh, berarti tinggal 7 lagi, Dok. Mudah-mudahan tertangani dengan baik dan bisa sembuh, sehingga menjadi nilai yang luar biasa untuk petugas medis yang ada di Kecamatan Cibinong. Kemudian yang berikutnya, Pak Dokter, kami menyarankan apabila ada hal-hal yang menonjol seperti masyarakat meninggal dunia dengan secara mendadak yang beberapa kali terjadi, ini beberapa kali terjadi juga. Hal ini ditanganinya sangat lambat. Ya, sangat lambat. Saya tidak tahu kendalanya ada di mana. Nanti mohon disampaikan ke dinas barangkali, ke kepala dinas. Ini penanganannya harusnya memang ditangani dengan prosedur COVID, protokol COVID. Kemarin ternyata tidak sampai selesai penanganannya, hanya sampai di TKP saja ditangani COVID, tapi sampai di rumah sakit tidak, dan ternyata dikembalikan kepada dikembalikan kepada keluarga korban. Nah, ini kalau kemarin itu sampai, mohon maaf, dan Dim tahu pasti akan dikejar terus seperti yang lalu. Nah, ini prosedur penanganan COVID terhadap pasien yang atau orang yang meninggal secara mendadak diharapkan tetap terus berjalan. Jangan sampai terhenti karena satu dan dua hal. Kami sadar, kami tahu ada banyak masalah di situ, diharapkan bisa ditangani bersama. Jangan sampai kita berasumsi orang yang meninggal tuh, wah itu bukan kena COVID, oh itu meninggal biasa, oh itu meninggal jantung. Saya kira sebaiknya dijauhkan dari hal-hal seperti itu demi kelangsungan tugas rekan-rekan sekalian, rekan-rekan dokter dan perawat, supaya tidak semakin berat. Kami menekankan ini supaya rekan-rekan dokter dan perawat ini bisa semakin mudah melaksanakan tugasnya. Seperti kami juga semakin mudah melaksanakan tugas di lapangan. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mengapresiasi atas kinerja Bapak-Bapak Ibu dokter sekalian. Mudah-mudahan menjadi ladang amal, menjadi ladang ibadah untuk kemaslahatan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Hendrik, ada yang disampaikan? Silakan Dokter Hendrik. Terima kasih Pak Dan Ramil atas masukannya. Yang kedua tadi terkait dengan masalah pemakaman menggunakan protokol COVID, mungkin saya mohon bantuan Dokter Rika ya, yang banyak Dokter Rika yang banyak informasi terkait pelaksanaan kebijakan pemakaman COVID ya.
Karena sesi ini sebetulnya kita mensosialisasikan bagaimana penanganan COVID melalui pendekatan dokter keluarga. Tapi terkait ini mungkin Dokter Rika bisa bantu saya. Silakan Dokter Rika. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Mohon maaf. Halo. Jelas dok, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita di wilayah sampai hari ini sudah 2 kali ya Pak Daniel mengalami peristiwa kematian mendadak. Di Juklak Juknis yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan bahwa petugas medis berfungsi untuk mengecek kasus kematian mendadak apakah pasien itu sudah meninggal atau belum. Hanya sebatas itu. Dan itu disampaikan juga kita berkoordinasi dengan SEK yaitu DKPP, kemudian dengan Muspika. Bahkan kami juga kemarin sempat kaget pada saat diminta untuk menyiapkan kantung jenazah karena puskesmas itu tidak diberi. Jadi itu biasanya dibawa DKP atau tugas COVID yang di kabupaten. Ya. Jadi pada saat itu kami juga kewalahan. Kemana kami harus mencari? Akhirnya saya menghubungi Kabid Diankes. Jadi kita mengambil dulu di Tegar ya, dengan di kabupaten. Kemarin ternyata kami katanya mendapat dari Kapolsek atau Korami, saya juga kurang hafal kemarin. Jadi akhirnya kami berangkat berdua dari alhamdulillah kami juga menggunakan APD yang lengkap karena untuk menentukan pasien ini COVID ataupun yang rumah sakit. Karena petugas puskesmas hanya menentukan pasien ini sudah meninggal atau belum gitu. Jadi yang menentukan pasien itu COVID atau tidak itu harus di rumah sakit. Prosedurnya seperti itu. Saya juga sempat kaget juga waktu dengar Bapak bilang katanya dikembalikan ke keluarga. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat sekaligus saya juga menyampaikan mungkin seharusnya pada hari ini rumah sakit diajak untuk meeting ini ya, karena kita banyak permasalahan di sini dari petugas puskesmas dan melaksanakan tugas, ternyata rumah sakit malah mengembalikan. Nah, itu juga membuat kami juga agak ini ya Pak, kami juga merasa ini bagaimana koordinasinya. Rumah sakit itu melakukan swab dalam waktu 4 jam yang bisa dilakukan biar tahu ini atau bukan. Itu adalah wewenang rumah sakit, bukan puskesmas begitu. Kemudian juga sambungkan dengan, mohon maaf saya ingat pasien-pasien yang konfirmasi positif. Saya sangat menyesali misalnya ada pasien yang di rumah dinyatakan, tapi kami itu sebagai puskesmas tahunya belakangan. Seharusnya ada koordinasi selain dari dinas kesehatan kabupaten, itu dari rumah sakit juga kami ingin langsung, karena otomatis kami yang bekerja di wilayah yang kewalahan. Pengalaman saya dengan Pak Lurah, betapa hebohnya masyarakat kalau mereka tiba-tiba tahu mendengar dari medsos bahwa ada pasien yang terkonfirmasi. Sementara kami itu terlambat tahunya. Nah, saya berharap sebenarnya rumah sakit itu juga mengkoordinasikan dengan puskesmas sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti di Cirimekar. Pasien tidak diberitahu oleh sakit bahwa pasien tersebut positif, sehingga pasien itu bebas berkeliaran kemarin itu, walaupun sebenarnya sudah diisolasi 14 hari, tapi karena tidak ditegaskan bahwa pasien tersebut positif, jadi dia tidak tahu kalau dirinya positif, akhirnya dia berobat ke rumah sakit yang lain. Sampai rumah sakit itu tahu belakangan mereka juga heboh karena takut tertular. Itu kan mudah-mudahan dengan adanya
kedokteran keluarga yang membuat aplikasi ini dan kita bisa kerjasama semua, hal ini tidak terjadi lagi karena kan membuat masyarakat juga kewalahan dengan kondisi seperti ini. Kami juga di Puskesmas sangat-sangat kewalahan karena kami harus mengecek kondisi pasien tersebut. Waktu itu kami swab karena kami juga melakukan swab langsung ya pasien tersebut. Tapi kami berharap rumah sakit juga selain ke kabupaten, entah ya terlepas dari kabupaten itu menangani seluruh permasalahan, sehingga mungkin mereka juga agak terlambat menginformasikan kepada kami, sehingga itu membuat keterlambatan informasi. Jadi di masyarakat sendiri terjadi kehebohan begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ika. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan, memang di awal-awal kita masih banyak hal ketidakjelasan terkait dengan prosedur pemakaman ya, terutama yang memang kita curigai COVID-19. Saya juga seperti Dr. Ika mengalami hal tersebut ya, pernah ngirim bolak-balik ke rumah sakit pasien itu untuk kita kirim untuk pemulasaran jenazahnya, tapi lagi-lagi dikembalikan. Saya ingat betul seperti kasusnya di Pabuaran kalau nggak Pakansari ya, setelah ada intervensi bantuan dari Pakansari ya kalau nggak salah ya, setelah kita dibantu oleh Kota Dewan baru berjalan. Yang saya dengar sekarang memang persis yang Pak Dr. Ika sampaikan, peran kami tenaga kesehatan adalah apabila diminta mendapat informasi adalah kami melakukan tidak mesti datang, sebetulnya kita bisa melakukan by phone, kita bisa lakukan tadi telekonsultasi untuk memastikan apakah pasien ini nanti makanya ini pentingnya telekonsultasi, nanti akan kita sesi khusus nanti dengan tenaga kesehatan untuk menggali apakah kasus ini terkait dengan COVID atau tidak. Apabila kita curiga terkait COVID, memang kita mintakan kirim ke UGD. Waktu itu kesepakatnya dokter ya, tidak bisa langsung ke pemulasaran jenazah. Nanti IGD yang akan merujuk ke pemulasaran jenazah. Memang libat prosesnya. Nanti sebetulnya jenazah-jenazah yang kita curiga itu mestinya dilakukan rapid kalau dia masih bisa diambil darahnya. Kejadian di Pakansari itu darahnya sudah tidak bisa diambil, sudah beku, atau dilakukan swab. Ya, nah inilah yang memang perlu kita perbaiki bersama. Saya setuju dengan Dr. Ika. Nanti ke depan mungkin kita koordinasi juga dengan forum seperti ini melibatkan rumah sakit. Tapi kami mohon bantuan Pak Camat karena ini menyangkut puskesmas, katakanlah dengan rumah sakit yang di bawah koordinasi dinas kesehatan. Jadi kami tidak bisa juga serta-merta mengundang rumah sakit. Mungkin bantuan nanti dari Pak Camat juga akan memperkuat ya bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dengan baik. Tadi saya juga sudah jelaskan kita ingin, nah seperti yang Dr. Ika sampaikan, betul ini bagian dari filling of the gap, Dok. Gap antara apa yang harus dikerjakan oleh Paskes tingkat pertama dan apa yang harus dilakukan oleh layanan lanjutan di tingkat rumah sakit. Nah ini memang perlu kita tata ulang, Pak. Saya setuju dengan Pak Dan Ramil, ini masih carut-marut, harus kita perbaiki bersama ya. Yang ujung-ujungnya memang yang direpotkan terutama tenaga di lapangan, Pak. Bidan-bidan kita kadang-kadang nangis, Pak. Nangis tengah malam, Dok, ini gimana solusinya dioper sini. Bahkan pernah waktu itu kita konsultasikan rumah sakit, ditawarkan pelayanan yang tidak dibayar pemerintah sampai 5 juta. Keluarganya nggak sanggup. Jadi kendala-kendala itu memang yang menjadi masalah kita bersama Pak Dan Ramil. Harus kita benahi dengan koordinasi yang baik. Nanti kita melalui dinas kesehatan kalau kita mau mengundang rumah sakit dalam forum ini supaya tidak menimbulkan ketersinggungan. Mungkin Dr. Ika ya, begitu ya Dr. Ika ya. Saya kira demikian Pak Camat. Tapi nanti kita sesi ini bukan yang pertama dan terakhir. Kita akan lanjutkan nanti dan nanti kita akan kirim Pak linknya untuk latihan dulu karena kita belum diberikan otorisasi Pak sampai hari ini kapan link itu bisa kita sebar ke masyarakat. Nanti saya infokan link itu akan dikirim hanya untuk latihan, untuk Pak Lurah bisa latihan, dokter puskesmas bisa latihan cara link sehingga kita bisa merasakan oh nanti masyarakat mengisinya seperti ini gitu.
Tapi jangan dulu disebar karena otorisasi belum diberikan, Pak, karena masih ada beberapa perbaikan dari pendapat beberapa pakar, ada beberapa rekomendasi. Jadi nanti aplikasi itu ada yang untuk masyarakat, ada yang untuk tenaga kesehatan. Termasuk rekam medis nanti akan diisikan oleh tenaga kesehatan, kita berikan otorisasi. Ya, fungsi dokter keluarga adalah sebagai fasilitator, ya, untuk kita berkolaborasi bersama agar seluruh kemampuan yang ada terlibat ini bisa terkoordinasi dengan baik. Inilah fungsi dokter keluarga, Pak. Fungsi sekaligus memperkenalkan profesi baru, Pak. Jadi ini bagian dari spesialisasi kedokteran keluarga yang menjembatani antara layanan primer dan layanan sekunder. Saya kira itu ya, Pak dan Namil, mungkin ada yang ditambahkan. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Muji. Ya, baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, atau mungkin dari pihak klinik swasta yang lain memberikan sesuatu untuk ini kontribusinya untuk COVID-19 ini? Sebentar, Dr. Muji, ini ada di chat pertanyaan dari klinik Salsabila untuk minta di-share flyer ya, flyer edukasi. Nah ini kita harus kompak sama, nanti kita merancang ya bersama. Jadi tidak kami fasilitator yang membuat, kita akan rancang bersama dengan melibatkan puskesmas, ya dokter praktek swasta, flyer. Ini proses pembelajaran, Pak. Kejadian COVID ini merupakan proses pembelajaran buat tenaga kesehatan. Kita sudah mulai merubah paradigma kita lagi. Kita harus sudah tidak gaptek lagi dalam hal melakukan, tidak lagi seperti dulu penyuluhan itu kita harus face to face dengan populasi yang banyak. Nanti dokter-dokter juga akan kita share bagaimana melakukan komunikasi massa, komunikasi yang melibatkan banyak orang yang akan memberikan efek yang harus kita perhatikan bersama. Nanti kita akan lakukan lagi pertemuan khusus dengan dokter, bidan, perawat. Kita akan ajarkan, bukan ajar, kita akan sharing apa yang kami peroleh dari Perhimpunan Dokter Keluarga, bagaimana melakukan komunikasi massa, bagaimana melakukan teleedukasi, bagaimana melakukan telekonseling, bagaimana melakukan telemedicine, etika yang harus ditaati dari keseluruhan proses itu. Nanti kita akan berbagi pada sesi yang lain, nanti akan kita umumkan, Pak, via grup. Flyer-flyer yang sudah kita buat juga nanti saya setuju dari Salsabila ya, nanti kita akan share bareng-bareng ya, yang dibuat puskesmas, karena ini udah zamannya semua serba online ya, tidak lagi kita cetak-cetak ya, jadi masyarakat anytime bisa buka melalui gadgetnya masing-masing. Saya kira itu Dr. Mujiani yang bisa saya tambahkan dari chat dari klinik Salsabila ya. Mungkin ada yang mau chat lagi, silakan, atau mau tanya langsung. Sesinya sudah mendekati waktu ya, Dr. Muji. Sudah lewat. Udah jam 11 lebih ya. Iya. Masih adakah yang nih, Dokter Rika mau menyampaikan sesuatu, Dok? Oke. Kalau memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang banyak atas kehadirannya. Terima kasih Pak Camat, Pak Dan Ramil, setiap kelurahan dan perwakilan dari puskesmas, dokter-dokter semua yang telah hadir dalam sesi hari ini, Zoom meeting siang ini. Mungkin ke depannya kita akan ada Zoom meeting berikutnya. Kalau memang ada yang diperlukan, mungkin dari Pak Camat mau bikin ya Pak. Saya rasa itu kalau memang ada. Jadi nanti mungkin kita akan lebih padu di Kecamatan Cibinong. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penyajian maupun ada kata-kata yang salah. Untuk penutup mungkin saya serahkan kepada perwakilan dari KUA Kecamatan Cibinong. Sudah Pak, saya serahkan. Baik, Pak Danamel, Pak Kapolsek, Pak KUA, dan teman-teman semua, Dr. Hendrik, Dr. Munji, rekan-rekan para lurah, dan dokter klinik swasta lainnya. Demikian tadi kita sudah dengarkan bersama paparan sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami dan disosialisasikan lagi kepada masyarakat. Tentunya bahan-bahan yang
disosialisasikan tadi mungkin nanti ke depan bisa di-share, dipublikasikan kepada teman-teman yang lain. Terkait dengan waktu, kalau tidak salah tadi masih menunggu otorisasi dari dokter ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah boleh di-share kapan waktunya, nanti silakan diberitahukan kepada kami supaya kami bisa memberikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat. Dan kami titip sekali lagi kepada para lurah, para tenaga kesehatan yang ada, Pak Kapolsek, Pak Babin, Pak Dan Ramil, tetap kita lakukan walaupun sudah beralih kepada era baru, new normal, tetap lakukan pembatasan-pembatasan yang ada di lapangan, RW siaga tetap kita berdayakan, kemudian juga pembatasan-pembatasan yang lainnya, mari tetap senantiasa kita sosialisasikan, jaga jarak, pakai masker, kemudian juga perilaku-perilaku kehidupan yang sehat dan bersih harus tetap kita junjung. Terima kasih semua pihak yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan di lain kesempatan demi upaya menciptakan Kecamatan Cibinong yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tambahkan sebelum diakhiri sesi ini. Nanti kita umumkan lewat grup. Materi ini akan saya share nanti di grup, baik di grup sinergi, di grup surveillance akan saya share. Mohon nanti yang tidak ada di grup itu bisa share kembali materi ini berikut PowerPoint maupun videonya ya nanti, dan nanti kita akan umumkan lagi tahapan berikutnya. Kita akan ketemu lagi dengan tenaga kesehatan, nanti akan kita share kapan kita cari tempat yang pas. Untuk otorisasi mungkin kita menunggu Pak, ini karena dari pusat, dari Kemenkes, Perhimpunan Dokter Keluarga di pusat, kami tinggal menunggu. Namun kalau nggak salah awal bulan ini kita jalan, kami masih menunggu otorisasi itu. Namun tetap link kami kirimkan untuk latihan saja. Tapi mohon jangan di-share dulu, disebarkan ke masyarakat. Sampai nanti kita informasikan bahwa link itu sudah bisa disebarkan ke masyarakat. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Mangga ditutup. Tadi Pak Sekam sudah menutup ya. Mungkin dari Pak itu ya, belum dari KUA ya. Ada yang hadir ya untuk membantu. Ya, mangga Pak, doa sekalian penutup Pak. Doa penutup. Baik, kawan-kawan semua, kita dengan tulus ikhlas di hari yang fitri ini kita baca surat Al-Fatihah. Kita harap dengan karomah wasilah barakah surat Fatihah, Allah lindungi diri kita, Allah lindungi keluarga kita, Allah lindungi RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan bangsa kita dari segala macam mara bahaya penyakit dan wabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal rizqi, abwabal sihhati, abwabal 'afiyah, abwabal salam, abwabal jannah. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا واصرفنا بحق القرآن العظيم ونجد الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمته يا أرحم الراحمين.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار وأزيد يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sesudahnya kami atas nama KUA dan seluruhnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu antum wa bi khair alhamdulillah. Terima kasih Bapak KUA. Saya mewakili teman-teman Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia cabang Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih pada seluruh muspika yang hadir, rekan sejawat dari Puskesmas, dari klinik, dari Ikatan Bidan Indonesia. Mudah-mudahan hari kegiatan ini bukan yang pertama dan lanjut ya. Jadi nanti kita akan selalu meningkatkan komunikasi kita. Berbagai fasilitas bisa kita gunakan teknologi yang ada untuk kita tidak menjadi halangan tempat dan waktu. Saya kira itu, saya mewakili teman-teman Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kami juga tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kita tutup sesi acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Prita, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Pak Sekam, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Yes.